Hidup Baginda! Hidup! Baik, makan. Silakan makan. Tapi sebelumnya, saya dulu yang mencicipi makanan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sangka Bekasi atau yang dulunya bernama Daya Sunda Sembawa atau Jayagiri adalah merupakan kota yang pernah melahirkan para raja-raja Sunda. Untuk menyimak selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Daya Sunda Sembawa atau Jayagiri adalah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai ibu kota kerajaan Tarumanegara pada tahun 358 sampai 669. Luas kerajaan ini mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk atau Indramayu, Jawa Barat. Menurut para ahli sejarah, letak Daya Sunda Sembawa atau Jayagiri sebagai ibu kota Tarumanegara adalah di wilayah Bekasi sekarang. Daya Sunda Sembawa inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa 669 sampai 723 Masehi. Pendiri kerajaan Sunda dan seterusnya menurunkan raja-raja sampai generasi ke-40, yaitu Ratu Ragumulya 1567 sampai 1579 Masehi, Raja Sunda Kelapa yang juga disebut sebagai Kerajaan Pajajaran yang terakhir. Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberikan informasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau. Di antaranya dengan ditemukannya 4 prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan keputusan dari Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi Jayadewa tahun 1482 sampai 1521 Masehi yang ditulis dalam 5 lembar lempeng tembaga. Sejak abad ke-5 Masehi pada masa Kerajaan Tarumanegara, abad ke-8, Kerajaan Galuh dan Kerajaan Pajajaran pada abad ke-14, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis, yakni sebagai penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa atau Jakarta. Kita tengok sejarah sebelum tahun 1949. Kota Bekasi ternyata mempunyai sejarah yang sangat panjang dan penuh dinamika. Ini dapat dibuktikan perkembangannya dari zaman ke zaman, sejak zaman Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang, Perang Kemerdekaan, dan zaman Republik Indonesia. Di zaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan kewedanan atau distrik, termasuk Regenschap atau Kabupaten Mr. Cornwallis. Saat itu kehidupan masyarakatnya masih dikuasai oleh para tuan tanah keturunan Cina. Kondisi demikian ini terus berlanjut sampai ke pendudukan militer Jepang. Pendudukan militer Jepang turut merubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan. Nama Batavia diganti dengan nama Jakarta. Regenschap Mr. Cornwallis menjadi Ken Jatinegara yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran, dan Gun Matraman. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah. Nama Ken menjadi kabupaten, Gun menjadi kewedanan, Son menjadi kecamatan, dan Kun menjadi desa atau kelurahan. Saat itu ibu kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah, mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong atau Kedung Gede. Pada waktu itu, Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Bapak Rubaya Suryana Atmirharja. Tidak lama kemudian, setelah pendudukan Belanda, Kabupaten Jatinegara dihapus. Kedudukannya dikembalikan pada zaman Regenschap Mr. Cornwallis menjadi kewedanan. Kewedanan Bekasi masuk ke dalam wilayah Batavia and Omelanden. Batas bola kapal ke timur termasuk wilayah negara Pasundan di bawah Kabupaten Karawang. Sedangkan sebelah barat bola kapal termasuk wilayah negara federal sesuai Stadtblad
Van Nederland, Indi, 1948, nomor 178, negara Pasundan. Kita tengok sejarah tahun 1949 sampai terbentuknya kota Bekasi. Sejarah setelah tahun 1949 ditandai aksi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950 di alun-alun Bekasi. Rakyat Bekasi mengajukan usul kepada pemerintah pusat agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, terbentuklah Kabupaten Bekasi dengan wilayah terdiri dari 4 kewedanan, 13 kecamatan, termasuk Kecamatan Cibarusa, dan 95 desa. Angka-angka itu secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan moto Swantara Wibawa Mukti. Demikian sejarah singkat tentang kota Bekasi yang melahirkan para raja-raja Sunda. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan santuy. Ingat, tetap jaga kekompakan. Salam 2S, seduluran, selawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.